Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Lutfiana dalam pembahasan materi seni budaya. Nah, kali ini saya akan membahas materi untuk kelas 12 ya, tentang apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, masih ingat kan apa itu apresiasi? Apresiasi itu mengenali, menilai, dan menghargai nilai karya seni. Lalu, apa itu seni rupa? Bagaimana unsur-unsurnya? Dan seperti apa contohnya? Ini udah pernah dibahas di kelas 10. Jadi, kalian bisa buka kembali video pembelajaran di kelas 10 mengenai seni rupa. Nanti linknya akan saya bagikan di kolom deskripsi, oke? Nah, untuk ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi itu sendiri dibedakan ke dalam beberapa aspek. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan bahannya, berdasarkan tekniknya, berdasarkan masa perkembangannya, dan berdasarkan tujuan dari karya seni rupa 2 dimensi tersebut. Nah, yang pertama, karya seni rupa berdasarkan bahan. Bahan pada karya seni rupa itu dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Bahan alami berarti yang berasal dari alam. Kemudian kalau bahan sintetis berarti yang olahan yang sudah melalui proses pabrik. Lalu karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan teknik. Yang pertama, pada kesenian batik. Seni batik adalah teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna yang semua prosesnya dilakukan menggunakan tenaga manual. Kemudian yang kedua adalah pada seni kriya. Nah, apa itu seni kriya? Seni kriya itu sebenarnya adalah semua wujud kerajinan tangan ya, biasanya ini 3 dimensi. Oleh karena itu, pada pembuatan kerajinan seni kriya, tekniknya juga bermacam-macam sesuai dengan benda yang ingin dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah teknik yang dipakai dalam pembuatan karya seni lukis. Tahu lah ya seni lukis ya. Ini hubungannya dengan pengembangan yang khusus dalam membuat sebuah gambar. Kemudian yang keempat, pada seni grafis. Seni grafis itu adalah sebuah karya seni yang pembuatannya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas atau media lainnya. Kemudian yang terakhir adalah teknik tatah sungging. Seni tatah sungging itu adalah salah satu jenis kesenian yang ada di bidang kriya. Seni ini terbentuk dari seni tatah yang berarti memahat dan sungging yang berarti mewarnai. Kalian bisa melihat contohnya pada kerajinan wayang kulit. Itu adalah salah satu hasil dari seni tatah sungging. Kemudian berdasarkan masa perkembangannya, karya seni rupa 2 dimensi ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi masa prasejarah. Maksudnya adalah peninggalan zaman Mesolitikum, di mana terdapat banyak lukisan cap jari dan lukisan yang menggambarkan perburuan binatang yang ada di dinding-dinding gua. Yang kedua adalah karya seni rupa 2 dimensi tradisional, yaitu segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai suatu komunitas masyarakat yang dijaga secara turun-temurun. Kemudian yang ketiga, seni rupa 2 dimensi klasik yang hidup pada zaman kuno. Adapun ciri-cirinya, karya-karya yang diilhami pada masa klasik ini penuh keindahan, kemegahan, kewibawaan, dan kesempurnaan untuk memenuhi kebutuhan para bangsawan. Kemudian yang keempat adalah seni rupa 2 dimensi modern yang telah mengalami banyak perubahan dan pemberbaharuan serta kemajuan di bidang aspek-aspek tertentu. Biasanya seni rupa modern bentuknya itu unik, wujud karyanya terasa aneh, dan corak, bentuk, dan serta gayanya tampak bebas. Lalu seni rupa 2 dimensi kontemporer. Maksudnya, kontemporer itu bersifat kekinian, modern, atau lebih tepatnya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Jadi, kontemporer ini tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai dengan seleranya zaman sekarang. Lalu yang terakhir,
Seni rupa dua dimensi postmodern merupakan gaya seni rupa yang merupakan perpaduan antara penyederhanaan bentuk dan sedikit ornamental. Biasanya, gayanya itu lebih bebas dan tanpa terikat dengan aturan tertentu. Kemudian teknik dalam membuat karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama adalah teknik plakat, yaitu teknik yang paling sering dipakai dalam kegiatan melukis. Teknik tersebut biasanya memakai cat poster atau cat minyak akrilik yang digoreskan dengan tebal sehingga menghasilkan warna yang padat dan pekat. Selanjutnya, teknik kolase, yaitu teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu sehingga membentuk lukisan. Teknik transparan, yaitu teknik yang sering dipakai ketika menggambar atau melukis menggunakan cat air tapi digoreskan tipis-tipis sehingga menghasilkan tekstur yang transparan. Teknik 3M, yaitu melipat, menggunting, dan merekat. Teknik ini adalah manipulasi lembaran-lembaran kertas yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bentuk karya seni dua dimensi atau bahkan tiga dimensi. Teknik Dussel, menggambar dengan cara ini yaitu dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang yang biasanya digunakan pada menggambar dengan media pensil, krayon, ataupun soft pastel. Teknik pointillis, yaitu menggambar dengan membuat titik-titik yang dibentuk menjadi sebuah objek. Kemudian teknik arsir, yaitu menggoreskan pensil dengan wujud garis-garis halus yang membuat gambar memiliki kesan gelap dan terang. Selanjutnya, teknik akuarel, yaitu menggambar atau melukis menggunakan bahan cat yang dicampur air, contohnya cat air. Dan yang terakhir adalah teknik mozaik, yaitu melukis dengan menempelkan benda-benda tiga dimensi, contohnya potongan-potongan keramik, potongan-potongan kaca, dan lain sebagainya. Nah, sekian dulu materi dari saya ya. Kalau ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.